Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan, terutama adalah kenikmatan iman dan Islam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga amal soleh kita, khususnya kemarin di bulan Ramadan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita dikabulkan, dan kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, sehingga aktivitas-aktivitas kita ke depannya terus menjadi aktivitas yang produktif, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan dengan izin Allah membaca Kutaib Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meninggal tahun 1421 Hijriah, dan kita sekarang pada tahun 1444 Hijriah. Ya, beliau meninggalkan satu tinta emas, ya, di mana sampai hari ini kita masih merasakan manfaatnya, yaitu karya beliau, tulisan-tulisan beliau yang insya Allah kita akan mengambil faidah dari apa yang telah beliau tulisnya ini. Baik, kita sampai pada halaman 10, ya, yang saya ingat halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Musannif, penulis, berkata, ya, menjelaskan terkait tentang apa itu akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita yang kuat sebagai ahlu sunnah wal jamaah, yaitu wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman, kita berkeyakinan yang kuat, memiliki kepercayaan yang kokoh, bi annahu, bahwa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah, di sisinya adalah kunci-kunci segala perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perkara-perkara tersebut yang gaib kecuali Dia, kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah sehelai daun yang gugur, yang jatuh, illa ya'lamuha, melainkan Dia mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidaklah satu butir bijian, fi dhulumatil ardi, yang kemudian jatuh atau gugur dalam kegelapan malam di atas muka bumi ini. Wala radbin, dan tidaklah sesuatu yang basah, wala yabisin, maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab yang jelas, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Mungkin ya di antara kita, saya pastikan kalau yang kemarin bulan Ramadan khatam selama 1 bulan minimal 1 kali untuk membaca Al-Quran, maka ayat ini pasti dibaca. Surat Al-An'am ayat 59. Namun demikian, terkadang kita hanya baru pada level membaca harfan biharfin, huruf-hurufnya saja. Kita belum, terkadang ketika membaca belum pada level untuk mengetahui apa yang dimaksud isi dari
ayat tersebut. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita berusaha, mari bersama-sama kita menggali faedah dari ayat ini. Indahu mafatihul ghaib. Ayat ini menjelaskan sekaligus mengokohkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan di dalam ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat kursi yang dikenal dengan ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan kita maupun apa yang sudah terjadi. Nah, di sini ditegaskan kembali di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah dia bukan hanya mengetahui perkara-perkara yang nyata, yang terang, yang bisa jelas, namun dia juga mengetahui perkara-perkara yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan terfokus pada khusus masalah hal-hal yang gaib ini. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, misalkan ada seorang, katakanlah seorang guru atau seorang syekh atau seorang atasan atau apa sajalah. Kemudian dia menyampaikan satu muhadharah, satu ceramah, atau menyampaikan satu sambutan, atau menyampaikan satu muqaddimah dalam satu forum tertentu, lalu dia bla 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 menyampaikan segala sesuatu terkait dengan bidangnya dengan penuh lancar tanpa ada hambatan, lalu kemudian apa yang dia sampaikan dari data-datanya misalkan semuanya lancar, maka kita akan terkagum-kagum. Luar biasa ini orang. Luar biasa ini direktur yang demikian. Luar biasa ini penceramah yang demikian. Kita akan terkagum. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, di mana Allah bukan hanya mengetahui yang nyata saja, tapi Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka bagaimana kalau ada seseorang mengklaim saya punya Tuhan ini, tapi Tuhannya kan gak mengetahui yang gaib, dia hanya gerak saja gak bisa Tuhannya, kan gak keren. Nah, kita sebagai seorang muslim dalam bahasa sekarangnya, Rob kita itu luar biasa sekali. Maka kita gak boleh ragu. Nah, yang harus kita yakini dalam kesempatan kali ini, dan itu harus tertanam kuat dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa Allah itu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Apa itu yang gaib? Gaib itu adalah ma la yusyahadatu bi al-basar. Sesuatu yang tidak bisa diindra dengan mata kita. Itu gaib. Dan perkara-perkara gaib itu banyak sekali, termasuk tentang Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang gaib. Malaikatnya gaib. Kemudian kejadian-kejadian tentang hari kiamat, yaumul akhir, itu juga perkara-perkara yang gaib. Itu adalah ilustrasi sebenarnya sesuatu yang jauh. Nanti kita akan sebutkan di ayat setelahnya itu bagaimana Allah memberikan permisalan, memberikan perbandingan yang dekat saja kita pun nggak tahu, apalagi sesuatu yang jauh. Makanya di sini kalau kita sebagai seorang hamba Allah, kita harus sadar diri. Kalau kita menyadari bahwa pandangan kita itu terbatas, pendengaran kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas, maka akal kita pun kita harus menyadari akal kita itu terbatas. Nah, keterbatasan inilah yang mengharuskan diri kita bertumpu kepada wahyu. Sehingga ketika di situ mentok, maka diri kita itu akan merasa tenang. Merasa tenang. Saya tambahkan dari beberapa ayat yang lain. Misalkan di dalam surat Al-Jin, di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah itu adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka tidak ada seorang pun yang Allah memberikan kabar tersebut atau menampakkan perkara-perkara gaib tersebut kepada seseorang pun kecuali illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada para rasul yang Allah ridhoi.
Nah, dari sini kita harus memahami sebagai seorang muslim bahwa ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu sudah terjadi dari sejak zaman Nabi Musa ada cerita tentang para sihir, gitu kan. Lalu kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun sampai pernah terkena sihir. Nah, kemudian ketika zaman para nabi ada hal-hal yang demikian, maka di zaman di akhir zaman yang di dalam sebuah hadis disebutkan la ya'ti zamanun illa ba'da aw syarrun minhu, tidaklah akan hadir satu waktu melainkan setelahnya itu akan lebih buruk. Maka memungkinkan sekali. Maka ini benteng bagi kita dan itu bantahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang malaikat pun, makhluk yang dekat dengan Allah, seorang rasul pun, hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, maka mereka pun tidak ada yang tahu perkara-perkara gaib. Karena Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi. Semua kunci-kunci perkara gaib itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan menampakkan itu kecuali jika Allah berkehendak dan kepada seseorang yang Allah kehendaki dari para nabi dan rasul. Sehingga ketika kita mengatakan, lah, nabi juga mengetahui tentang hari kiamat, lalu kemudian mengetahui tentang kejadian-kejadian yang akan datang, lalu kemudian kejadian-kejadian yang telah lalu, maka itu adalah berita-berita yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-An'am ayat 50, ya, silakan mungkin kalau bawa pensil atau pulpen bisa ditulis di situ sebagai tambahan faedah. Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum, katakanlah wahai Muhammad. La aqulu lakum indi khazainullahi. Jadi Nabi Muhammad saja yang seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malakun, aku juga tidak mengatakan bahwa aku adalah seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Yang aku ikuti hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka hendaklah kalian harus berpikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, menyampaikan kepada manusia bahwa dirinya seorang utusan Allah saja tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang Allah tampakkan. Maka ini ingin disampaikan kepada seluruh manusia, baik yang hidup di zaman Nabi maupun yang hidup setelahnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kepada manusia secara umum, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lagi-lagi Allah menyampaikan khitab ini kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada seluruh manusia. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun, tidak ada siapapun baik di langit maupun di bumi. Kalau di langit berarti makhluk Allah berupa malaikat. Bisa jadi jin yang mereka kemudian yastariqul khabar minas sama, memiliki kemampuan untuk naik ke langit mencuri berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada siapapun di langit maupun di bumi
yang dia mengetahui al-ghaiba. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, merasakan, apalagi mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa perkara-perkara gaib itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara perkara yang gaib itu adalah apa yang disebutkan di ayat setelahnya, yaitu surat Luqman ayat 34 di bawahnya. Dan itu termasuk keimanan kita. Wa nu'minu bi annallaha, dan kita beriman ya, di ayat setelahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indahu ilmus sa'ah, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah. Kapan waktu terjadinya, bagaimana terjadinya, seperti apa terjadinya, nasib manusia ataupun alam semesta ini seperti apa, semua pengetahuan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitha, dan dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha lembut ya. Alimun khabir. Jadi antara alimun khabirun itu mirip. Alimun Allah maha mengetahui secara mutlak, secara umum. Tapi khabirun Allah maha mengetahui secara lebih detail. Dan pengetahuan Allah itu sangatlah detail. Sehingga ini sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Alimun khabirun. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini menegaskan kembali kepada kita ya, bagaimana di sini Allah membandingkan antara dua hal. Antara dua hal. Apa itu? Yaitu tentang kejadian hari kiamat dan perkara-perkara dunia lainnya yang dekat dengan kita. Hari kiamat kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi secara naluri, maka kalau kita melihat kepada nubuat Nabi tentang tanda-tanda kejadian hari kiamat, maka itu masih jauh. Cuma kejauhan itu, jaraknya itu tidak bisa diukur dengan waktu, kapan pastinya. Jika dibandingkan dengan perkara-perkara setelahnya, yang itu sering terjadi di hadapan kita. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membandingkan bahwa yang kecil-kecil saja, yang dekat saja, yang mungkin melekat dengan diri kita, kita nggak tahu perkara-perkara yang kita tidak tahu. Maka di sini menegaskan bahwa perkara-perkara ghaib itu benar-benar mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam salah satu sabdanya, Nabi SAW pernah bersabda, di riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan miftahul ghaibi khamsun. Jadi kunci perkara gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci perkara gaib itu ada 5. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok. Nah, kuncinya itu yang memegang Allah. Kalau kita tanya kepada profesor, kita tanya kepada orang yang paling berilmu, kita tanya kepada orang yang kita anggap paling mulia, sampai kita bertanya kepada Nabi pun, maka la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang terjadi besok. Sebagai contoh kecil misalkan ini, saya baca berita
baca berita di laman media online. Kejadian yang dimana itu orang wisata itu yang busnya nyerusuk ke itu ya, di Gucci ya, itu kan mungkin keluarganya kan tidak ada perasaan, tidak ada pikiran-pikiran bahwa akan terjadi. Kemudian ada yang meninggal, salah satu di antara mereka, bahwa itu akan terjadi di keluarga mereka. Mereka nggak ada yang tahu. Mereka keluarga tahunya mereka sedang pergi berwisata, kemudian hari libur dan seterusnya. Intinya seperti itu. Tapi ternyata misalkan esok harinya dikabarkan salah satu keluarganya meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada yang tahu pasti akan dilarang. Gak usah ikut. Karena besok akan terjadi kecelakaan di situ. Tapi ini tidak ada yang tahu. Maka ini kunci tentang itu padahal dekat sekali. Kunci tentang perkara yang gaib, yang dekat sekali dengan diri kita, yaitu esok hari, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim seorang ibu ketika dia mengandung seorang janin. Apa yang terjadi di alam rahim itu? Apa yang dilakukan oleh janin, apa yang dirasakan? Yang kita dapatkan dari USG itu hanya sekedar penampakan fisiknya, ada gerakan, ada denyut jantung, ada kemudian prediksi sekian kilo beratnya, hanya itu saja. Tapi kejadian-kejadian secara detail tidak ada yang tahu apa yang dirasakan oleh janin, apakah senang atau tidak, apakah dia stres atau tidak ada yang tahu. Itu padahal sesuatu yang melekat, menyatu dengan fisik seorang perempuan, manusia. Tapi wala ya'lamu ahadun fil arham. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Bahkan kalau besok janin yang ada di dalam rahim itu meninggal di dalam perut, tidak ada yang tahu juga. Ya. Lalu yang ketiga, wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Apakah ada yang bisa menjamin kemarin misalkan, bahwa kita akan duduk di sini, mendengarkan pengajian, menyampaikan pengajian. Apakah ada? Tidak ada yang bisa menjamin. Misalkan pekan depan kita mau duduk lagi di sini. Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Tapi ini sekarang terjadi bahwa itu tanpa sepengetahuan kita kemarin, kalau kita mengambil ukurannya adalah kemarin. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kita lakukan esok hari. Lalu kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Bisa jadi seseorang lahir di Majenang tapi meninggalnya bukan di tanah Majenang. Bisa jadi seseorang meninggal di Jakarta padahal tanah kelahirannya bukan di Jakarta. Dan kita pun nggak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Padahal itu dekat dengan kita, itu yang akan kita alami. Maka wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma yadri ahadun hatta yaji'ul matar. Ini setiap hari. Ya. Ini lagi sering kita mendapatkan hujan. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hujan. Kita merasakan beberapa kali misalkan suasana sudah gelap sekali, mendung sekali, tapi kemudian tiba-tiba cerah. Padahal secara prediksi itu harus turun hujan. Ternyata tidak jadi hujan. Sehingga ini sebagai bentuk kecil yang melekat dalam diri kita. Hal-hal yang demikian pun kita tidak mengetahui, apalagi yang besar. Tentang kehidupan di masa yang akan datang, kemudian tentang kehidupan setelah hari kiamat. Maka semua itu kita harus menyandarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan dari sini pelajaran yang bisa kita ambil itu apa untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang yang beriman. Bahwa kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, kita mempercayai dengan kepercayaan yang kuat,
Hanya Allah lah yang memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara-perkara yang gaib. Apa pelajarannya untuk kita sebagai orang beriman? Yaitu tatkala kita misalkan hendak melakukan sesuatu, maka kita tidak boleh menyandarkan kalau tidak ada data-data pendukung secara ilmiah. Ya, misalkan kita mau menikahkan, ya, kita punya putri, mau menikahkan putri kita. Nah, lalu datang orang tua. Nak, jangan nikahkan putri Anda itu pada hari Senin, tanggal sekian, bulan ini, jangan. Kenapa? Karena menurut penerawangan hitungan-hitungan hari ini, itu dia adalah hari yang sial, hari yang celaka. Tidak baik. Mungkin kalau dipaksakan nanti rumah tangganya tidak akan langgeng. Mungkin nanti akan terjadi banyak kesengsaraan dan seterusnya. Ekonominya tidak lancar dan seterusnya. Ini adalah penerawangan prediksi-prediksi yang tidak didukung dengan data-data ilmiah. Maka kita harus tolak. Kita harus yakin bahwa sesuatu yang kita tidak ketahui itu semata-mata hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau didukung dengan data-data ilmiah, maka kita harus terima. Misalkan ada kajian secara misalkan ilmu alam bahwa di daerah ini itu rawan bencana, rawan gempa, rawan tanah longsor. Kita mau bangun rumah di situ. Nah, kalau sudah ada data-data ilmiahnya, kita jangan paksakan. Ya, itu prediksi tapi didukung dengan data yang bisa diterima secara ilmu pengetahuan. Maka boleh itu. Atau misalkan kemarin kita mau mengadakan event internasional. Ya, belum lama itu tahun kemarin. Kemudian kalau terjadi hujan deras, maka banyak penonton yang tidak hadir, tiket tidak terjual. Maka ini bagaimana supaya untuk mencegah ini tidak terjadi? Nah, didatangkan pawang hujan. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa didukung secara data ilmiah. Kita harus tolak. Karena tadi wala ya'lamu ahadun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hujan itu kapan datang. Atau misalkan kita mau pergi kemana, kita tidak boleh menyandarkan kepada sesuatu yang tidak didukung oleh data ilmiah. Kalau data-data ilmiah maka kita harus terima. Sehingga di dalam satu kesempatan Nabi SAW di dalam hadis, kalau tidak salah riwayat Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda, "Man tatayyara." Barang siapa yang dia berbuat tatoyur. Tatoyur itu menganggap dirinya merasa sial atau merasa beruntung, ya, dengan menyandarkan kepada suara-suara burung, ya, atau yang sejenisnya. Misalkan kalau zaman dulu itu bisa dengan memakai juga anak panah. Atau misalkan besok mau safar, tiba-tiba ada burung tertentu lewat di rumahnya berkicau. Kemudian diyakini, wah ini burung yang membawa kesialan. Tidak ada data ilmiahnya itu, tidak ada hubungannya. Maka kita harus tolak. Tidak boleh itu merasuki, mengganggu hati keimanan kita. Zaman dulu itu memakai anak panah misalkan. Ketika mau safar, ditembakkan anak panah. Ketika mengenai A atau meleset, maka kemudian itu yang menentukan apakah dia harus safar atau tidak. Tidak ada hubungannya. Maka Nabi mengatakan man tatayyar, barang siapa yang bertatayyur, menganggap dirinya hendak melakukan sesuatu pada hari tertentu dengan menyandarkan kepada burung dan sejenisnya, kemudian kalau ini saya akan merasa sial, kalau ini saya akan merasa beruntung, maka ini kata beliau SAW setelah hadisnya nanti ya. Kemudian man tatayyara wa man tutayyira. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita harus paham ini, bukan sekedar kita menjadi pelakunya. Atau misalkan kita sakit ya, ini harus kita yakini. Katakanlah kita sakit, tapi keluarga kita ada yang belum tahu tentang masalah ini. Kemudian keluarga banyak seperti itu melakukan tatoyur untuk menentukan nasib kita. Ini anak saya sedang sakit. Maka kemudian dia cari burung tertentu. Atau dia menunggu ada momen-momen burung yang hinggap di rumahnya. Maka kita sebagai seorang muslim yang sudah tahu ilmunya harus menolak. Jangan mau ditatoyurkan, kita jangan mau. Dibawa kemana misalkan jangan mau. Man tatayyara au tutayyira
Au takahana, barang siapa yang dia melakukan perdukunan. Ya, mungkin pernah belajar, kemudian dilakukan ilmu itu, dikerjakan. Artinya dia sebagai pedukun, ya, sebagai dukun. Au tukuhina lahu, atau diperdukunkan. Artinya seperti tadi, dia sakit lalu kemudian dibawa kepada orang yang sakit. Bukan dia pelakunya, bukan dia dukunnya, tapi diperdukunkan. Atau dia ingin mencari jodoh dan seterusnya. Maka jangan mau kalau kita sudah tahu ilmunya, kita harus menolaknya. Atau kita ingin membangun toko, diperdukunkan ini. Supaya tokonya laris, kemudian diundanglah seseorang, kemudian melakukan jampi-jampi di gedung tersebut. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya, jangan mau. Meskipun yang melakukan orang lain. Mungkin orang tua kita, atau mungkin saudaranya, atau mungkin ada yang lainnya, mitra kerjanya. Maka kita harus menolak itu. Harus menolak. Au sahara, au man sahara, atau orang yang menyihir. Ada seseorang dia membenci orang lain, kemudian disihirlah dia. Artinya tukang sihirnya sendiri. Au suhirolahu, atau dia sendiri benci kepada orang lain, mungkin karena rebutan harta warisan, benci kepada kakaknya, benci kepada adiknya. Kemudian dia mendapat ilmu bahwa kalau laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh, nggak adil menurut perasaan dia. Akhirnya dia pergi ke tukang sihir. Dia sihir itu siapa? Kakaknya sendiri. Karena merasa pembagian itu tidak adil. Itu terjadi. Saya punya tetangga seperti itu, mendapatkan cerita seperti itu karena rebutan masalah harta warisan. Disihir itu salah satu saudaranya sehingga sakit-sakitan terus. Hartanya habis untuk berobat. Dia bangkrut karena habis untuk berobat. Itu salah satunya. Maka barang siapa yang melakukan ini, dilarang oleh Nabi SAW menjadi pelaku sihir atau dia meminta kepada orang lain untuk disihirkan. Au man aqada 'uqdatan, atau dia membuat simpul-simpul sihir. Dia pelajari misalkan dari internet, dia pelajari dari buku-buku primbon misalkan dan seterusnya. Atau kemudian man atakahinan, dia hanya sekedar mendatangi saja. Fasaddaqahu fasa'alahu fasaddaqahu, lalu dia bertanya, menanyakan, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh si dukun. Kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur, mengingkari terhadap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini hati-hati. Kalau sampai betul membenarkan, maka dia dinilai kufur. Kalau dia hanya sekedar datang, itu ada riwayat lain yang menyebutkan man atakahinan au sahiran au arrafan. Kemudian fasa'alahu wa huwa ghairu musaddiqin lahu. Kemudian dia menanyakan, misalkan ada kasus kehilangan mobil karena tidak dipasang GPS. Dia tanya kepada dukun, kira-kira mobilnya di mana? Mobilnya sudah dirubah apa belum? Posisinya di mana? Nah, diterawang sama dukun itu. Kalau dia menanyakan itu, lalu kemudian tidak membenarkan, nggak benar ini dukunnya. Tapi dia hanya sekedar menanyakan saja. Lalu dia tidak mempercayai. Fala tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Di dalam riwayat lain disebutkan fala tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan. Salatnya selama 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak main-main. Tidak boleh kita main-main tentang masalah ini. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua itu perkara-perkara gaib itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan sekarang kalau kita mau buka media cetak ataupun media online, setiap hari itu ada cekokan-cekokan. Itu adalah berita-berita sampah tentang zodiak-zodiak itu, rasi-rasi bintang. Ya, Pak? Itu banyak anak-anak muda yang kemudian dia buka-buka itu. Disesuaikan dengan tanggal lahirnya, disesuaikan dengan hari lahirnya, disesuaikan dengan momen-momen tertentu. Sehingga ketika dia ingin melakukan sesuatu, membangun rumah, membangun toko, lalu membuka usaha, mau pindah ke perusahaan, mau kemudian naik karirnya, atau dia mau menikahkan anaknya, dan seterusnya, hajat-hajat yang lain disesuaikan. Maka ini tidak benar.
Misalkan apa kalau zodiak gitu ya, ada 12 kalau tidak salah itu. Ya. Ada Scorpio, lalu kemudian ada Virgo, ada Leo, gitu kan. Nah itu tidak boleh dan jangan sampai anak-anak kita itu percaya dengan berita-berita sampah seperti itu. Jangan sampai gitu percaya. Nah ini kalau seseorang dia tidak memiliki masalah ini, ya, tidak memiliki atau tidak memahami tentang perkara ini, maka dia akan terjerumus ke dalam hal-hal tersebut yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup pada kesempatan kali ini, maka hendaklah kita menyimpulkannya, hendaklah kita harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in yang bernama Masruq. Lalu Masruq ini berkata kepada Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya ammatah, hal ra'a Muhammadun rabbahu." Wahai ummahatul mukminin, apakah Nabi Muhammad itu pernah melihat Rabbnya? Lalu Aisyah mengatakan, laqad qaffa sya'ri mimma qult. Sungguh rambut bulu kuduku berdiri terhadap apa yang engkau ucapkan. Aina anta min thalathin min man haddatsaka hunna faqad kadzaba. Apakah engkau tidak mengetahui tentang 3 perkara yang apabila disampaikan kepadamu maka menunjukkan orang tersebut telah berdusta? Yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Barang siapa ada seseorang yang datang lalu dia menyampaikan kabar berita kepada engkau bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya, melihat Allah, pernah melihat Allah, maka pastikan orang tersebut telah berdusta. Lalu Aisyah dia membacakan ayatnya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diindra dengan mata, tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat, mengetahui apa semua yang diindra oleh mata. Wa huwal latiful khabir, di mana Allah adalah zat yang maha lembut. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Maka tidak pantas seorang manusia itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung bertatap muka. Tidak pantas bagi manusia. Bertatap muka artinya zat Allah bertemu dengan zat manusia. Kecuali wahyan, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah. Au mi wara'i hijabin. Jadi tatkala Allah berbicara dengan salah satu hambanya, satu lewat wahyu, yang kedua bisa jadi lewat belakang tabir, ya, tabirnya adalah cahaya, sehingga zat Allah tidak terlihat. Au yursilu rasulan, atau Allah mengutus seorang utusan, seorang rasul, bisa jadi malaikat. Jadi ini menjelaskan kembali, menegaskan bahwa hatta sampai Nabi Muhammad pun belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu hanya akan terlihat nanti pada hari kiamat. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan ini adalah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Nanti orang-orang beriman wajah mereka akan berseri dan kepada Rabb mereka akan melihat. Ya. Lalu kemudian kata Aisyah, man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzdzaba. Barang siapa yang datang kepada engkau lalu dia mengklaim, mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang terjadi esok hari, maka dia telah berdusta. Dia telah berdusta. Lalu kemudian Aisyah membacakan ayatnya, ya, di dalam surat Luqman tadi yang sudah sempat disinggung, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Kemudian yang ketiga kata Aisyah, wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzdzaba.
Barang siapa yang datang kepada engkau lalu dia mengklaim bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu, merahasiakan sesuatu dari syariat ini sekecil apapun, maka pastikan orang tersebut telah berdusta. Kenapa? Karena semua yang disampaikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa tersisa satu apapun. Lalu Aisyah dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan apa yang sudah diwahyukan kepada engkau. Ini perintah dari Allah. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan semua apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzdzaba wa huwa yaqul la tudrikuhul absar. Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzdzaba." Barang siapa yang datang kepada engkau kemudian memberitakan bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Sebagaimana firman Allah, la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa diindra dengan mata kepala manusia di dunia ini. Dan barang siapa yang datang kepada engkau menyampaikan berita bahwa orang tersebut mengetahui perkara-perkara yang gaib, faqad kadzdzaba, maka pastikan orang tersebut telah berdusta. Wa huwa yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus optimis tentang setiap apa yang kita lakukan dengan senantiasa terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau usaha, kita mau bekerja, kita mau membuka usaha yang baru, atau kita mau melakukan hal-hal yang lainnya, maka bismillah kita memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah kita meminta pertolongan, bantuan-bantuan kepada entah itu yang disebut dengan pawang, entah itu disebut dengan dukun, atau sebutan-sebutan yang sehalus apapun. Misalkan ahli spiritual misalkan untuk pengobatan, jangan pernah. Atau kepada orang-orang yang mengatakan dia mungkin secara penampilannya memakai jubah, memakai sorban, jangan pernah tertipu. Kalau dia sampai mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib, maka kita harus menolaknya, karena ini terkait dengan akidah kita, terkait dengan keyakinan kita. Jangan sampai kita korbankan hanya dengan masalah-masalah itu. Kalau kita tertimpa musibah, keluarga kita ada yang tertimpa musibah, maka bersabar. Dan sabar itu adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita untuk benar-benar berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.